Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan Fisika Komputasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari metode Runge-Kutta ya, untuk memecahkan salah satu kasus di dalam kasus fisis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai aplikasi metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 1 ya. Nah, kita lihat misalkan di dalam fisika salah satunya kita sering menyelesaikan kasus pegas ya atau pendulum yang merupakan persamaan diferensial order 2. Misalkan kita lihat di sini, ini ada contoh kasus, misal ini satu pegas ya terhubung dengan satu benda ya di dalam satu media horizontal seperti ini. Misalkan benda bermasa 1 kg seperti itu ya, ini diberi simpangan misalkan 0,5 begitu ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan kasus ini ya, atau kita ingin mensimulasikan ya gerakan benda ya pada saat dia berosilasi dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Yang pertama kita harus menyelesaikan dulu ya, atau harus mengungkapkan dulu bagaimana persamaan gerak benda ya, seperti itu. Persamaan diferensialnya seperti apa? Ini sudah kita turunkan ya sebelumnya, bahwa sigma F sama dengan M kali A begitu ya, dimana F kalau di dalam pegas ini, kasus pegas ini kita bisa definisikan ada gaya pegas ya, seperti itu, gaya pegas ya, dan gaya gesek ya udara sama dengan M kali A ya, seperti itu. Yang sebelumnya kita sudah memperoleh ini ya, dimana gaya pegas ini minus K kali X dan gaya gesek itu minus B ya kali V, kali V ya, sama dengan M kali A. Sehingga ya kita di sini bisa memperoleh ya satu, atau kita ubah ya ininya menjadi D2X ya per dt kuadrat, sehingga kita bisa eksplisitkan ya dalam persamaan diferensial order 2 d2x kuadrat ya per dt kuadrat sama dengan ya minus K per M ya, seperti itu, K per MX seperti itu, dikurangi ya B per M X dot ya, atau B per M kali V ya, seperti itu. Nah, bagaimana metode Runge-Kutta menyelesaikan ini? Yang pertama ya, ini sama seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa kita harus memisalkan dulu ya bahwa X1 sama dengan X ya, dan X2 sama dengan X dot ya, seperti itu. Ini untuk memudahkan bahwa persamaan diferensial order 2 bisa kita selesaikan dengan 2 step ya, penyelesaian dari persamaan diferensial order 1 ya. Sehingga kita bisa memperoleh yang pertama ya, dx1 per dt ya sama dengan x dot ya, ini itu, atau sama dengan x2 seperti itu. Dan yang persamaan diferensial kedua dari sini ya, bahwa dx2 per dt ya, atau sama dengan dx dot per dt, atau sama dengan d2x ya, dt kuadrat ya, kita bisa tuliskan yang ini sama dengan k per m gitu ya, kali x. X dalam hal ini adalah x1, kita semuanya nyatakan ya persamaan dalam x1 dan x2, dikurangi b per m x dot, atau sama dengan x2 ya, seperti itu. Jadi kita memiliki dua set persamaan diferensial order 1 ya, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode Runge-Kutta begitu ya, misal untuk yang pertama ya, persamaan yang pertama, di sana ada dx1 per dt ya sama dengan x2. Kita bisa selesaikan, kita tahu ya, bisa dicek dulu kalau yang lupa ya mengenai metode Runge-Kutta. Yang pertama kita misalkan ya variabel Runge-Kutta itu kan ada 4 step ya, menghitung menghitung pendekatan ya dari persamaan posisi. Yang pertama ini kita hitung K1 misalkan, kita nyatakan dalam K ya, seperti itu, sama dengan lihat di sini sama dengan X2 ya, seperti itu, sama dengan X2. Yang kedua kita tentu hitung K2 ya, sama dengan X2 ya, ditambah ini dt per 2, atau kita nyatakan dt-nya ya
dt-nya dalam H aja ya, supaya mudah dalam penulisannya. Ini H per 2 seperti itu, dikali ya, dikali K1 ya. K yang dihitung dari sebelumnya ya, dari step sebelumnya. Lalu K3 sama dengan X2 begitu ya, ditambah H per 2 kali K2 ya, seperti itu. Dan K4 ya, step terakhir, X2 ya, ditambah ini H ya, kali K3 ya, kali K3. Selanjutnya kita hitung perubahan posisi ya, X1. Seperti itu. Artinya dari sini ya, persamaan diferensial ini menyelesaikan X1. X1 ya sama dengan X1 sebelumnya atau X1I plus 1 sama dengan X1I begitu ya. Ditambah begitu ya. Seperti itu. Kalau yang mau pakai indeks silahkan pakai indeks ya. Ini H per 6 ya. Maaf. H per 6 ya. Aduh, ini kalau udah di bawah agak susah menulisnya, mohon maaf ya. H per 6 ini kali ya, seperti itu. Ini K1 ya, ditambah 2K2 ya, ditambah 2K3, seperti itu ya, ditambah K4 ya, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya persamaan diferensial yang kedua, gitu ya. Persamaan diferensial yang kedua kita bisa tuliskan seperti itu. Di sini untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua kita tuliskan, kita simbolkan aja misalkan dengan G aja ya, seperti itu. Misalkan dengan G. G1 ya, yang tadi sebetulnya sama dengan K1 ya, kita simbolkan dengan yang lain. X2-nya ya berubah menjadi minus K per M ya, seperti itu, kali X1 dikurangi B per M, ya, maaf, B per M begitu ya, kali X2 begitu ya, kali X2. Ya, seperti itu. Lalu kita hitung G2 ya, step yang kedua. Ini minus K per M. Minus K per M. Minus K per M gitu aja ya. Nggak usah dipakai kurung ya. Nanti kalau di dalam programan sih bagusnya pakai kurung ya. Lalu minus B per M. Seperti itu ya. Kali X2 ya. Maaf ini X1 ya. Ini X1. Yang ini kali X2. Nah ditambah. Ini yang tadi ya. H per 2 ya. H per 2 ini kali G1 ya, seperti itu. Lalu kita hitung selanjutnya G3 ya, sama dengan, Anda tuliskan ya, K per M, X1 ya, dikurangi B per M, X2, seperti itu ya, ditambah H per 2 ya, sama kali G2 ya, seperti itu. Dan yang terakhir, G4 ya, seperti itu, sama dengan minus K per M kali X1 begitu ya, dikurangi B per M kali X2 ditambah, nah ini yang terakhir tadi ya, H kali G3, kalau tadi kali K3 ya. Selanjutnya kita hitung persamaan diferensialnya ya, yang dari step kedua ini kita menghasilkan kecepatan ya. Kalau tadi yang step pertama menghasilkan posisi, kalau sekarang kita menghasilkan X dot atau kecepatan. X2 sama dengan X2I plus 1 ya. X2I atau X2 sebelumnya begitu ya. X2 baru sama dengan X2 sebelumnya. Ditambah ya H per 6 begitu ya. Kali ini G1 ya. Plus 2G2 ya. Plus 2G3 ditambah G4 ya. Seperti itu. Baik ya. Nah, selanjutnya yang dua persamaan ini ya. Yang dua persamaan ini nanti kita masukkan ke dalam coding Python ya, seperti itu, untuk mendapatkan persamaan perubahan posisinya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana menuliskan. Kita tutup dulu yang ini ya. Kita masuk ke Visual Studio Code ya, untuk menyelesaikan persamaan tadi ya di dalam pemrograman Python. Baik, kita lihat dulu bagaimana menerapkan perulangan tadi ya, perulangan persamaan Runge-Kutta ya, seperti itu di dalam kode Python. Seperti itu kita biasa tulis ya, for i ya,
in rank seperti itu. Seperti itu ya, ini standar. Nah, tuliskan yang tadi ya, yang tadi itu kita simbolkan sama aja ya, dalam tadi K1 sama dengan X2 seperti itu ya. Lalu K2 kita hitung sama dengan tadi itu X2 ya, ditambah H per 2 ya. H per 2 kita definisikan hanya di sini ya. Kita definisikan H-nya ini sama dengan DT ya. H sama dengan misalkan 0, ya H silakan berapa aja, misalkan 0,1 aja ya, seperti itu. H-nya, N-nya juga harus didefinisikan ya. N-nya sama dengan misalkan 500 step gitu ya, seperti itu. Lalu X2-nya juga harus kita definisikan, ini X2 masih merah ya. Seperti itu, kita definisikan nilai awal X1 misalkan tadi diberi simpangan sama dengan berapa aja, 0,5 misalkan kayak gitu ya. Seperti itu 0,5. Lalu X2 kecepatan awalnya ya sama dengan 0, lalu T ya, T awal ya seperti itu, atau T0 itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sudah tidak ada yang merah ya, artinya kalau sudah kita berikan nilai awal dia sudah terdefinisi ya. H per 2 dikalikan K1 ya, dikalikan K yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita hitung K3 ya. K3 sama dengan X2 ya, ditambah H per 2 ya. H per 2 kali K2 ya, kali yang sebelumnya, seperti itu. Dan terakhir ya, K4 ya, sama dengan X2 begitu ya, ditambah H kali K3 ya, kali K3 ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita hitung posisinya ya, perubahan posisinya. X1 ya sama dengan X1 sebelumnya, ditambah H per 6 begitu ya, kali ya, H per 6 kali K1 ya, ditambah K2, ditambah K3, maaf 2 ya, yang ini 2 ya, 2 kali ini, yang ini 2 kali begitu ya, seperti itu. Nah, ditambah K4 ya, seperti itu. Jadi ini mudah dihafal sebetulnya. Jadi yang tengah-tengah ini 2 kalinya, yang ini 1 kalinya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini untuk step yang kedua ya. Step yang kedua adalah untuk menghitung kecepatan. Nah, kita bisa kopikan aja begitu ya. Yang ini nah, kita ganti dengan simbol yang lain. Ini apa saja tadi, G ya. Seperti itu. Kita ganti dengan G seperti ini ya. Kita ganti dengan G. G-nya itu tadi ini sama dengan tadi minus B per M ya. Minus B per M kali X2 ya. Kali X2. B dan M-nya kita definisikan di sini ya. B-nya misalkan 0, B-nya berapa aja lah, 0,03 misalkan kayak gitu ya. Lalu masanya sama dengan 1, nanti kita bisa ubah-ubah ya. Parameter physics yang ini bisa kita ubah-ubah. Lalu K-nya begitu ya. K-nya sama dengan 1 gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut yang ini. Tadi sudah sampai sini, dikurangi ya. K per M. K per M. Seperti itu kali X1 ya. K per M kali X1. Seperti itu. K per M kali X1. Jadi B per M kali X2, K per M kali X1 ya. Baik, kita cek lagi yang tadi salah ya. Ini K per M, sebentar. Ini K per M kali X1, B per M kali X2, B per M kali X2 ya. B per M, betul ya. Cuma kebalik penulisan aja nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi B per M kali X2 dikurangi K per M kali X1. Baik. Nah, ini kita copy ya. Jadi X2-nya kita ganti semuanya dengan ini. Jadi sebetulnya kita bisa cepat ya. Untuk metode Rumokuta ini kita kopikan ya. Ini kita kopikan. Karena sama yang itunya ya. Ini sama. Yang ini nggak usah ya. Seperti itu. Ini G1 sama dengan yang mau kita hitung adalah sebentar. Tadi ini ini jangan diganti G1 ini. Ini X2 yang kita hitung ya. Ini X2.
Nah, terus kita ganti ya, ini X2. Seperti itu. Ini H per 2 kali, nah ini aja diganti ya. Ini jadi G. Ini G, ini juga G. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati, tapi nanti juga ketahuan ya. Kalau ada salah, nanti kita bisa cek aja di programannya. Nanti biasanya ada komen ya, di errornya. Sebetulnya kalau bikin program, Anda bisa ditulis aja dulu begitu ya. Nanti kita bisa cek di akhir sebelum kita running ya. G1 kali 2, G2, G3, G4. Oke ya, seperti itu. X2, X2 sebelumnya. Oke, seperti itu. Baik, saya kira ini adalah baru kita menyelesaikan untuk runge kutanya, begitu ya. Seperti itu. Lalu T ya. T jangan lupa, T sama dengan T awal ditambah kenaikannya ya. Tambah H gitu stepnya. H-nya tadi sudah kita definisikan di atas 0,1 begitu. Anda tinggal plotkan aja. Ya, tinggal plotkan aja di sini X, plot bisa T, ini ya, bisa, maaf ini kabelnya. Oke. Anda bisa langsung plotkan ya, VLT bisa cek dulu plot ya, VLT plot T, posisi aja ya, X1 gitu ya. Kita kasih simbol ini aja, red dan kita kasih simbol itu. Nah, ini harus koma. Oke, tinggal VLT show aja ya. VLT.show. Oke, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan nggak ada error. Kita cek dulu programannya. Agak lambat ya, ini karena banyak program yang dibuka, jadi memorinya berat ya. Ya, oke ya, ini adalah perubahan posisi benda ya, seperti itu. Ini karena ada redaman ya, maka dia semakin lama ya, pegas ini gerakannya semakin melambat ya, semakin amplitudenya semakin mengecil, seperti itu. Baik, nah bagaimana kita menganimasikan ini begitu ya? Nah, kita menganimasikan atau mengubah dari posisi ini begitu ya, seperti itu ke dalam posisi benda gitu ya tadi. Nah, ini harus kita harus kita sketsa dulu ya sebetulnya. Pada saat kita mau bentar ini saya ambil dulu ya, seperti itu. Tadi itu ya, kita kalau misalkan memberi simpangan dari minus 1 sampai 1, maka gerakan pegas ya tidak akan melebihi dari minus 1 sampai 1 seperti itu. Artinya kita bisa ngeset ya seperti itu. Misal kalau ini tadi posisi benda seperti ini begitu ya, seperti itu. Nah, ini ya posisi benda ini, katakanlah misal ini tadi dari posisinya itu ya. Kalau ini kan kalau posisi X ini dari minus 1 sampai dengan 1 ya, seperti itu. Nah, posisi Y ya, posisi Y ini kan ini dari tadi itu ya, ini bisa kita cek lagi, nanti kita cek ya. Ini mungkin 0 sampai katakanlah 4 tadi itu ya. Ya, dari 0 sampai 4 sehingga kita kalau mengambil tengah-tengahnya, misal ya, ini kita sebetulnya ini bisa di mana aja ya. Tapi saya mengambil misal ini di tengah-tengah antara 0 dan 4, di Y sama dengan 2 begitu ya. Seperti itu. Y sama dengan 2. Sehingga ya, saya ngeplot ini posisinya tentu X-nya dia berubah ya, seiring hasil perhitungan dari runge kuta, X1, Y-nya kita ganti dengan 2, seperti itu ya. Jadi plotnya adalah X1, Y2, kira-kira ya. Dan misal kalau Anda mau memberikan ini ya, katakanlah alas ya. Alas misalkan karena ini dari minus 1 sampai 1, misal Anda berikan dari mulai X sama dengan minus 0,6 sampai dengan X2-nya ini, nggak usah X2 ya, X yang selanjutnya begitu ya. Ini si ketukar dengan variabel tadi, ini plus 0,6. Kira-kira seperti itu ya. Ini di Y berapa? Nah, nanti kita tentukan aja. Kalau ini Y2 ya turunlah sedikit begitu ya. Misal ini di Y-nya 1,65 gitu ya. Seperti itu. Anda bisa pakai ini hal lain atau horizontal lain. Di Y sama dengan 1,65 dari X minus 0,6 sampai plus 0,6. Sedangkan talinya misalkan ya. Ini kalau tali ya. Berarti tali itu kan ini posisinya tetap ya.
Y-nya tetap di Y sama dengan 2. Sedangkan X-nya itu kan dia yang pertama posisi X titik ini, dia tetap di minus 1 ya. Jadi X1-nya di minus 1 ya. Seperti itu. Lalu X berikutnya, ini dia mengikuti X1, mengikuti hasil simulasi. Maaf ini kalau gitu jangan ini ya. X aja begitu ya. X di posisi ini, posisi A aja ya. XA, lalu XB, begitu ya. Lalu XB, ini mengikuti posisi benda. Mengikuti posisi benda. Sementara yang ini nih konstan di minus 1 di ujung sini begitu ya. Seperti itu kira-kira. Kita coba ya. Kita coba tuliskan ini dalam rancangan ini ya. Di dalam pemrograman Python seperti itu. Jadi memang Anda harus merancang dulu ya. Kalau tidak nanti akan pusing di dalam ininya ya. Di dalam penulisan codingnya. Baik. Yang pertama kita tentukan premnya begitu ya. Kita tentukan premnya. Begitu PLT ya. Yang pertama untuk X yang sudah jelas tadi ya. Kalau kita sebentar saya ubah dulu parameter di atas, pastikan dulu ya. Ini simpangannya ini begitu ya. Hanya misalkan kalau untuk simulasi kita besarkan aja ya 0,5. Untuk B-nya misal kita nolkan dulu ya. Jadi kita bisa ubah seperti itu. Oke, cukup lah ya. Ini diberi simpangan 0,5 berarti maksimum sebenarnya 0,5 tapi kita kasih prem dari minus 1 sampai 1 nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngepas dari 0,5 sampai minus 0,5 dari sampai 0,5 juga tidak apa-apa begitu ya. Ini premnya dari minus 1 sampai 1 seperti itu prem grafiknya ya. Lalu untuk yang Y-lim ya. Y-lim tadi dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 ya, seperti itu. Ini prem dari aksisnya ya. Lalu selanjutnya plotkan grafik hasil runkutanya ya. Posisinya adalah di X1 ya, koma tadi kita mau ngeplot di Y sama dengan 2 begitu ya. Misalkan dalam bentuk red aja, warnanya merah, ininya square begitu ya. Markingnya begitu ya. Misalkan kita perbesar marker size-nya begitu ya. Marker size-nya misal diperbesar aja 40 begitu ya. Seperti itu marker size 40. Lalu ya kita plot talinya ya, tali ya. PLT plot talinya. Tadi tali itu ini ya di tengah-tengah ya, mengikuti posisi tengah. Jadi Y-nya tetap di 2 begitu ya. Lalu X1-nya itu tadi di minus 1 ya, di posisi paling kiri ya. Seperti itu, minus 1 lalu posisi kanannya dia mengikuti posisi benda ya. Mengikuti posisi benda seperti itu. Ini misalkan line style-nya Anda bisa ini kan ya. Line style gitu ya nulisnya. Line style sama dengan solid. Oke ya, nggak ada merah ya. Kira. Oke, line style sama dengan merah. Oke. Ini harus kalau mau diperlebar boleh ya. Seperti itu. Warnanya ini kalau apa namanya tuh line white ya. Line width ya. Betul nggak? Line width sama dengan misalkan 5. Seperti itu. Oke ya. Cukup saya kira. Kalau mau dikasih color ya silahkan lah. Saya kira aksesoris itu misal color black gitu ya. Colornya black. Color sama dengan black. Seperti itu. Oke ya. Nah yang kedua ini kan tali ya. Yang kedua alas tadi ya. Alas. Nah, kita kopikan aja nih dari sini ya. Alas juga tadi tuh alas tuh ini dari minus apa? Alas itu minus 0,6 sampai itu ya. 0,65 tadi ya, minus 0,6 sampai dengan plus 0,6 sampai dengan 0,6 ya. Dan posisinya itu ini turun sedikit dari 2, misalkan 1,6 ya.
1,6 aja turun atau 1,5 ya silakan dicoba nanti dicek gitu ya. Nanti kita lihat lagi apakah pas 1,6, kalau kurang pas menempel dengan benda ya kita naikkan atau kita turunkan begitu ya. Seperti itu. Yang oke lah saya kira ini ya yang utamanya ya seperti itu. Lalu kita kalau mau ini animasi berarti pause ya. PLT pause. PLT pause 0,001 gitu ya. Ya terserahlah, silahkan itu mah ya. Mau dikecilkan, ini VLT show. Udah ada tadi ya di bawah. Sudah ada. Mana tadi? Nah ini di bawah ya. Oke, tinggal kita hapus ya di sini. Ini sebelumnya ya. Tinggal vlt.clf ya, clf seperti itu. vlt.clf. Oke, kita coba cek dulu ke bawah ini. Ada yang merah ya. Mudah-mudahan sudah betul semua. Kita coba save, kita running seperti apa. Mudah-mudahan jalan ya. Ya kalau tidak jalan nanti kita cek lagi ada errornya di mana. Ini apa katanya? Ini ya kesalahannya. Kita lihat ini bukan plot ya. Dia harusnya lines ya. Line, horizontal line. Ini juga sama ya. Bukan plot. Tapi horizontal line ya. Horizontal lines. Seperti itu ya. Kita coba lagi ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini adalah animasi hasil perhitungan dengan rungu kuta ya. Baik ya. Nanti ini kurang naik sedikit ya. Kita coba naikkan ini menjadi 1,65 gitu ya. 1,65 lalu kita opkan atau kita kasih ini ya. Kita kasih vertical line ya. Kita kasih vertical line, kita di sini misal ya, kita opkan aksisnya. Kita kasih vertical line di sini V line ya. Vertical line ya. Vertical line posisinya di vertical line itu di -1 ya. -1 itu dari ini kan misal ya, tadi posisinya di 2 ya. Posisi benarnya di 2, kita turunkan dari -1,5 sampai 2,5 ada ya. 1,5 sampai dengan 2,5. Ini untuk dudukan itu aja ya, dudukan tali ya. 2,5 seperti itu supaya kita bisa mengopkan aksisnya ya. Kita bisa mengopkan aksisnya. vlt.axis ya. .axis kita opkan seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Ini kalau kita opkan ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bagaimana gerakan pegas ya. Tapi tadi ya kita tidak memberikan hambatan udara ya. Hambatan apa? Alasnya adalah 0. Nah, ini kalau misalkan kita naikkan B-nya ya di sini ya. B-nya misalkan tadi 0,03 gitu ya, sesuai dengan yang tadi kita simulasikan ya pada saat perubahan posisi di grafiknya. Ini bagaimana pegas ya, animasinya itu akan teredam. Jadi awalnya dari 0,5 sampai 0,5, tapi lama-lama dia akan melambat dan juga akan semakin menurun amplitudenya seperti itu. Dan kalau ditunggu ya, tentu pegas ini akan berhenti ya, seperti itu sampai dengan waktu tertentu. Saya kira itu saja mungkin ya. Anda silakan pelajari lagi ya untuk aplikasi dari metode rungu kuta untuk menyelesaikan kasus persamaan diferensial orde 2. Tentu ada satu lagi ya. Kalau Anda mau memplotkan atau mau menghitung metode rungu kuta ini dengan menggunakan indeks ya, seperti yang dicontohkan pada perkuliahan sebelumnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.